Baik, berikutnya Pak Anggus, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan Pak, kita diskusikan. Oke, selamat malam ya, di sana udah mulai malam kan, di Minahasa. Tabea, Rahayu. Ya, Rahayu. Malam baik. Tabea, malam baik, Rahayu. Ya. Pertama, saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bung Iswan. Panggilan sana itu untuk ini apa sih? Kalau Jawa kan Mas, Sunda Kang, kalau sana apa? Bung atau apa? Kalau Pak Iswan biasa lebih senang dipanggil Alok, Pak. Kalau Pak Iswan ya panggil Alok, Pak. Oh, Alok itu sama dengan Mas kayak gitu ya? Ya, untuk kalau Iswan, saya sangat apresiasi betul. Dan sejak saya berkomunikasi dengan Alok Iswan, itu kan saya mungkin Alok Iswan bisa merasakan kan begitu besarnya dukungan dan support saya terhadap Alok Iswan ya. Karena tidak mudah memang Alok Iswan ini berjuang, merintis, dan memelopori untuk bangkitnya kepercayaan atau agama Malesung di sana. Di tengah dominasi agama yang sangat kuat, saya merasakan betul dominasi agama di sana. Ketika waktu saya berkunjung ke Mangune Aketer, ke Maranai Waha, dan ngobrol waktu di Pemda itu, jadi memang tidak mudah. Sehingga upaya Alok Iswan untuk menyatakan ini aku kepercayaan di KTP itu udah sangat-sangat perjuangan besar gitu, dan berisiko besar juga gitu. Sehingga saya lihat juga Alok Iswan kan istri belum kan, jadi masih bertahap ini. Jadi ini tuh karena kondisi di tengah memang dominasi kekristenan dan juga di tengah stigma yang selama ini dialami oleh masyarakat penghayat kepercayaan yang selalu dianggap ini sesat, selalu dianggap ini animis dan sebagainya yang negatif-negatif. Jadi itu sangat-sangat bangga lah saya dengan upaya yang dilakukan Alok Iswan. Nah, kemudian kan sebagian besar memang sebetulnya masuknya Kristen, masuknya Islam di belahan lain itu tidak menghilangkan sama sekali sistem keyakinan lokal, sistem keyakinan ajaran leluhur dimanapun saya lihat begitu. Jadi ada yang tetap bertahan, ada yang berani terbuka, ada yang bergerak dalam sunyi, bergerak dalam sambil bersembunyi. Di Sunda dikenal ada yang istilah nyumput bunyi di nucaang gitu. Jadi bersembunyi di tempat yang terang gitu. Jadi memang tidak secara terbuka menyatakan penghayat, tapi dalam ritus-ritus dan tradisi-tradisi keagamaan leluhur tetap dipertahankan, dan itu saya lihat juga banyak dilakukan di berbagai daerah ya. Nah, tadi sama pesan saya mungkin itu yang harus dijaga itu jangan sampai terjadi konflik gitu ya. Konflik. Nah, biasanya konflik terjadi kan akibat ketidakpahaman, kesalahpengertian. Nah, oleh karena itu tugas kita ini kan harus sabar menjelaskan di mana dan siapa dan apa tentang ajaran leluhur kita. Karena di balik itu sebetulnya kalau sudah terbuka, bagaimanapun semua orang itu akan tersentuh kalau nilai etniknya, nilai-nilai luhur dari leluhurnya itu terbukakan. Dan itu biasanya akan mengklarifikasi stigma yang selama ini dialami. Jadi itu tugas yang berat itu sebenarnya untuk Alok Iswan. Jadi menjelaskan ke ini, di samping juga mendorong, mensupport, berusaha membangkitkan yang memang punya jiwa untuk membangkitkan dan melestarikan ajaran leluhur ini. Nah, memang Malesung kan banyak gitu ya. Jadi bukan hanya yang Bung Iswan ini. Karena Mangune Saketar juga itu Malesung juga kan.
Dan itu yang lalu waktu saya berkunjung, Bang siapa itu waktu itu saya lupa. Nah, dia udah menyatakan sebagai penghayat murni. Kemudian yang kalau Waranai Waha kelihatannya ini masih agak tersembunyi dulu, dia lebih banyak ya udahlah ke budaya dulu. Tapi dari sisi tuntunan ajarannya udah ajaran leluhur juga kan udah jelas itu saya kira. Jadi memang Pak itu Engkus maksudnya Waranai Waya apa Waranai Waha? Waranai Wahai ya, yang Bung siapa tuh? Petrus. Waranai Waha. Nah, Waranai saya Waha. kan Waranai Waha. Saya kan Waranai di Waha. sana juga. Ngobrol-ngobrol di sana juga udah saya anggap ini ajaran leluhur juga, cuma belum berani untuk terbuka kami penghayat gitu. Jadi masih di bawah Kristen. Tapi nggak masalah karena saya kira nilai-nilai itu yang penting itu terlestarikan dulu. Baru kalau sudah memang punya kebulatan tekad hati yang kuat untuk mengusung atas nama agama atau kepercayaan leluhur, ya itu bisa diproklamirkan diri gitu. Dan memang itu tantangannya nggak ringan gitu ya. Nah itu saya kira ini dan saya kira juga bangkitnya kepercayaan Minahasa ini tidak lepas juga dengan jasa yang seperti yang dilakukan oleh Bung Denny, Bung Rikson, Bung Freddy Wowor itu juga turut mendorong dan menguatkan tekad untuk bangkitnya Bung Iswan saya kira. Dan ini juga bisa membangkitkan juga kelompok-kelompok atau komunitas yang lainnya. Kami berharap itu terjalin komunikasi, terjalin jejaring untuk sama-sama membangkitkan dan mengembangkan ajaran-ajaran leluhur. Nah, itu saya kira kalau yang sifatnya anjuran dan apresiasi ya. Yang terkait dengan sistem ajarannya sendiri memang ya sebaiknya tadi dibukukan, terus mungkin juga nanti diperlukan untuk ngajukan ke daftar inventaris ke direktorat kan itu juga dibutuhkan itu soal bagaimana sih secara garis besar ajaran dari Malsung ini dari larang rondor Malsung Arwah Roma itu perlu dituliskan. Nah, yang ingin saya tanyakan ini antara lain misalnya dalam hubungan dengan pemerintah saya lihat udah agak baik ya, sudah mulai terbangun kan, ada saling pengertian dan saya harap ke depan ini juga makin meningkat, makin bagus kalau terjadi kesaling pengertian. Saya melihat contoh bagus yang dilakukan masyarakat adat yang di Bangka tuh, yang baru bulan kemarin kita klarifikasi juga masyarakat Bangka, masyarakat adat Mapur. Nah, mereka juga kan baru 100 komunitas yang mau mengganti KTP-nya, 100 orang yang mau mengganti KTP-nya katanya. Dan ini udah didukung oleh lembaga adat Bangka, udah didukung juga akademisi yang ada di sana dan Pemda juga udah mendukung. Dan saya harap juga di masyarakat di Minahasa juga seperti itu. Jadi kalau ada saling pengertian, ada saling mendukung, itu akan lancar ke atasnya. Nah, kemudian satu yang ingin saya tanyakan adalah soal konsep dan makna beribadah di dalam ajaran Malesung ini sebetulnya konsepnya dan maknanya apa gitu. Karena itu terkait juga misalnya di dalam implementasinya beribadat gitu. Apakah memang ada rutin dilakukan semacam sembahyang, apakah harian, apa mingguan, apa bulanan, atau hanya sewaktu-waktu saja gitu. Itu saya ingin tahu itu soal itu. Kemudian hal lain saya kira soal ini ya, kita ini kan untuk mengembangkan ajaran dan nilai-nilai leluhur budaya kita, peninggalan leluhur kita, warisan leluhur kita,
ini payung hukumnya kan sudah cukup kuat tuh dengan adanya Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, di mana salah diantaranya soal ritus, soal situs tadi seperti yang diungkap tadi oleh Bang Rickson. Saya kira itu salah satu dukungan perundang-undangan yang bisa positif bagi kita untuk mengangkat kembali nilai-nilai ajaran dari leluhur kita. Itu kita manfaatkan, dan itu kita juga harus komunikasikan, harus kita diskusikan dengan pihak Pemda yang terkait dengan pengembangan bidang kebudayaan dengan dinas kebudayaannya baik di provinsi maupun kabupaten. Saya kira itu perlu dibangun itu. Jadi saya percaya dengan tokoh-tokoh muda ini yang punya skill, punya semangat tinggi, punya kemampuan juga relatif lebih bagus daripada generasi sebelumnya, saya kira ini akan ke depan akan lebih bagus untuk kembali meningkatkan eksistensi masyarakat penghayat di Minahasa. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Bagus. Satu lagi. Ayo. Ya, ada. Lari ke Pak Mulo Sitorus saya. Saya persilakan Pak Mulo.